Dulu, pabrik gula ini berdiri megah di tengah perkebunan tebu yang luas. Bangunannya menjulang tinggi dengan cerobong asap yang bisa terlihat dari jarak berkilometer. Setiap pagi, suara mesin giling terdengar nyaring, bercampur dengan teriakan mandor dan suara peluit yang menjadi penanda waktu kerja. Ratusan buruh menggantungkan hidup mereka di sini. Tapi itu dulu, sebelum tragedi besar merenggut nyawa banyak orang di tahun 1965. Sejak kejadian itu, pabrik gula ini berubah. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Ranting-ranting tebu yang biasanya berdiri tegak terlihat merunduk, seolah ikut merasakan hawa mencekam yang menyelimuti. Orang-orang desa percaya, roh para buruh yang mati mengenaskan di dalam pabrik itu tak pernah pergi. Konon katanya, para buruh yang mati tergiling mesin tidak sekadar menjadi arwah penasaran. Mereka berubah menjadi prajurit gaib, menjaga wilayah kekuasaan Sang Raja Demit. Ada yang bilang, Raja Demit itu adalah makhluk setinggi pohon kelapa, dengan tubuh penuh luka bakar dan mata merah membara. Namun tidak ada yang benar-benar tahu wujud aslinya, karena siapapun yang pernah melihatnya, tak pernah kembali. Suatu malam Jumat Kliwon, aku, Bagas, seorang jurnalis yang tengah mencari cerita urban legend untuk tulisanku, memutuskan untuk datang ke pabrik gula itu. Warga desa yang kukunjungi sempat melarangku. Mas, kalau cuma mau nulis, jangan di situ. Bahaya, kata Pak Jali, kepala dusun yang sudah renta. Dulu ada anak kota juga, katanya mau bikin dokumentasi. Sampai sekarang nggak pernah balik. Kita cuma nemu kameranya di depan gerbang. Aku tersenyum kikuk, tapi dalam hati rasa penasaranku semakin besar. Aku pikir itu hanya cerita yang dilebih-lebihkan agar orang luar takut. Aku tetap nekat pergi malam itu. Langit gelap tanpa bintang, hanya cahaya bulan purnama yang samar-samar menerangi jalan setapak menuju pabrik gula. Angin malam bertiup dingin, membawa suara gesekan daun tebu yang terdengar seperti bisikan halus. Aku merapatkan jaketku dan melangkah lebih cepat. Di kejauhan, siluet pabrik terlihat menjulang, hitam pekat seperti raksasa yang sedang tidur. Begitu sampai di depan gerbang, aku tertegun. Besi tua yang sudah berkarat itu tertutup rapat dengan rantai besar yang tergantung berantakan. Tapi anehnya, salah satu rantai itu seolah bergerak sendiri, berayun pelan-pelan. Aku mengira itu hanya karena angin. Aku memanjat pagar dan masuk ke dalam. Begitu kakiku menginjak tanah halaman pabrik, hawa di sekitarku langsung berubah. Udara terasa berat, seolah ada ribuan pasang mata yang mengawasi. Aku menyalakan senter dan melangkah masuk ke dalam bangunan utama. Bagian dalam pabrik itu seperti neraka yang membeku. Mesin-mesin tua berkarat berdiri diam, rantai-rantai panjang tergantung dari langit-langit, dan lantai yang penuh